dalam kesempatan ini Memeti akan sharing bagaimana perjuangan guru di sekolah ini setiap hari menjemput anak dan memotivasi anak, bukan hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik dengan hati. Untuk kesempatan ini kami berikan kepada Memeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada semua. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Hamsa dan Ibu Fauzin. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar SD Nusantara 1, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mana dengan sukarela mau datang hampiri kami SD Nusantara 1 yang notabene anak-anak sekolah di sini anak-anak Papua yang butuh perhatian, yang butuh bantuan, yang butuh kasih sayang, semuanya, pokoknya semuanya. Di sini Bapak, saya diceritakan bagaimana kondisi SD Nusantara 1 ini. SD Nusantara 1 ini berdiri berdasarkan pantauan dari Bapak Bupati waktu itu, masih Bapak Radentus Gepte. Beliau melihat masih banyak anak-anak Papua yang seputar sini yang usia pendidikan tapi mereka tidak bersekolah. Nah, dari situ beliau minta ke dinas untuk mendirikan satu sekolah. Maka sebenarnya izin operasional dari tahun 2018 ya Bu, tetapi baru terlaksana tahun 2019 kemarin. Kami baru 3 tahun aja. Di sini kondisi anak-anak kami saya katakan prihatin. Karena anak-anak ini memang anak-anak yang butuh bantuan, butuh kasih sayang dari pihak manapun. Apalagi pada yang peduli pendidikan dan yang peduli akan anak-anak bangsa ini. Jadi maka sekolah ini berdiri, kami ditempatkan pada waktu itu 3 orang guru PNS, saya sendiri dipercayakan untuk memimpin SD ini. Kemudian saya ditemani dengan rekan guru saya, ada Ibu Afri, Ibu Rasi, Ibu Catherine. Kami berlima dengan susah payah kami tetap berada di sini walaupun dengan kondisi apapun. Untuk ketuaan Bapak dan Ibu selama ini, anak-anak kami tinggalnya di daerah perikanan. Terus ada yang di pinggir-pinggir kali sana di Kondak. Itu kami sering jemput Bapak. Kalau mereka tidak datang ke sekolah, kami jemput ke rumah-rumah. Anak ini punya masa depan yang cerah. Kami ingin satu saat mungkin anak-anak yang keluaran dari SD Nusantara 1 bisa seperti Ibu, bisa seperti Bapak yang ada duduk di sini, yang punya hati untuk masyarakat khususnya di tanah hari ini. Di sini kami tidak wah ini anak Papua, terus ini anak pendatang, tidak. Kebetulan di sini mayoritasnya semua anak-anak Papua. Jadi kami sebagai seorang guru, tugas kami berat. Bagaimana kami tidak hanya asal mengajar, tapi bagaimana kami mendidik anak-anak ini supaya anak-anak ini menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang tahu, yang punya moral, yang tahu etika, yang tahu sopan santun, yang tahu menghargai orang lain. Dan ketika mereka nanti sudah besar, mereka punya pekerjaan, mereka bisa menghargai pekerjaannya dan punya hati untuk berbagi kepada masyarakat yang ada di Kota Merauke ini. Oleh sebab itu kemarin mungkin melalui Ibu Catherine bertemu dengan Ibu Fauzun, saya
ingat ibu berkunjung yang pertama kali, dan kami minta kepada ibu, Bu, tolong bantu kami anak-anak SD Nusantara 1. Kami tidak minta banyak, kami minta seragam, karena saya sebagai guru, saya ingin anak-anak saya yang punya seragam. Saya mau beli dengan uang pribadi saya nggak cukup. Anak-anak beli banyak. Terus mereka datang dari rumah nyeker, nggak punya seragam. Belum makan, kadang-kadang kita ada sedang mengajar. Datang, Bu, saya lapar. Ibu, saya haus. Saya harus ambil dari mana? Jadi mungkin dengan dari Bapak, Ibu sebagai wakil rakyat ya. Jangan hanya Bapak dengan Ibu saja yang datang mengunjungi di sekolah kita. Di sini kan bukan hanya Bapak dengan Ibu saja yang wakil rakyat. Wakil rakyat banyak. Bahkan yang ada di Kabupaten Boracay juga banyak. Tapi mereka masih tidur. Mereka masih tidur lelap belum melihat anak-anak itu Nusantara. Tetapi Bapak yang jauh-jauh dengan Ibu ya bisa tahu kok di sini ada SD Nusantara yang kita perlu bantu. Walaupun hanya sekedar seragam, dengan waktu itu datang dengan buku, dengan biskuit, kami sangat-sangat berterima kasih. Karena itu memang yang kami butuhkan selama ini. Selama ini kami berharap, guru-guru berharap, mungkin ada guru-guru, ada bapak-bapak anggota dewan, ada ibu-ibu yang datang menghampiri kami begitu. Ternyata tidak ada. Baru kali ini, tak putus-putusnya saya ucapkan, Bu, Bapak, terima kasih banyak ya yang sudah peduli dengan anak-anak kami. Dan kalau bisa mungkin jangan putus di sini, karena kami masih panjang perjalanan kami. Kami sangat butuh bantuan. Ya kali ini kami sudah dapat seragam, siapa tahu besok-besok mungkin kami bisa dikasih sepatu. Anak-anak kita bisa seperti anak-anak yang ada di sekolah-sekolah lain, yang punya sepatu, yang punya seragam lengkap. Saya ingin seperti itu, supaya mereka tahu oh, bahwa kita ini anak sekolah, punya seragam. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, membalas berlipat-lipat ganda amalan baik dari Bapak, Ibu, yang mana sudah membantu kami, sudah mau mendengar isi hati kami guru-guru Nusantara 1, sehingga bisa hadir di sini yang kedua kalinya. Dan saya juga minta saat ini kepada orang tua murid anak-anak SD Nusantara 1, ini kami sudah dikasih bantuan seragam. Tolong Bapak Ibu support anak-anak kita datang ke sekolah. Di sekolah tidak ada makanan, tetapi ada ilmu. Saya sering bilang sama anak-anak, kalian datang di sekolah tidak ada nasi ayam geprek, tetapi ada ilmu. Kita bimbing Bapak ini terus terang ya, sejak awal anak-anak ini kan tidak bisa sama sekali memegang pensil dan tidak tahu. Jadi kami pelan-pelan cara memegang pensilnya bagaimana, cara mengenalkan huruf A sampai Z. Jadi ini butuh waktu yang panjang, untuk anak-anak ini mereka sudah bisa tahu baca tulis hitung. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini yang anaknya setiap hari masuk pintar membaca, pintar menulis, pintar menghitung. Tetapi anaknya yang mungkin orang tua masih belum terlalu perhatikan, kadang muncul ya Senin Kamis, kalau saya bilang di sini Senin Kamis, Senin sekolah, Selasa, Rabu dia tinggal di rumah, Kamis dia muncul, Jumat, Sabtu dia tinggal lagi di rumah. Ini yang membuat anak-anak itu dia belum maju. Tetapi kami tidak putus asa, guru-guru yang tidak putus asa. Kami tetap jemput ke rumah, kita datang minta sama bapak orang tua murid, tolong anak-anak di sekolah. Kadang saya yang jemput, nanti ibu yang sana yang tunggu di sekolah. Saya yang angkat anak-anak itu dari sana, jemput bawa datang ke sekolah. Satu-satu saya bonceng, kadang ada bisa bertiga, ya saya bawa semua. Jadi itulah perjuangan kami, guru-guru SD Nusantara. Seandainya pada waktu itu mungkin ditempatkan guru-guru yang lain, bukan kami, mungkin sekolahnya sudah tidak berjalan. Karena kami waktu itu belum punya dana bos. Kami masih receh-receh dengan ibu, patungan-patungan duit untuk beli donat 1 untuk bagi ke anak-anak ini, supaya mereka datang itu bisa makan.
air, terus kita minum air mungkin 1 gelas untuk 2-3 orang nggak apa-apa. Itulah perjuangan kami guru-guru SD Nusantara 1 seperti itu. Jadi saya mohon dukungan dari orang tua murid. Bapak Ibu sendiri sudah lihat ini di depan kita ada Bapak Hamsa dan Ibu Fauzul. Mereka jauh-jauh datang memberi bantuan seragam supaya anak-anak ini termotivasi, tambah lagi semangat belajarnya. Kalau anak Bapak tidak datang ke sekolah, tolong ditegur, ayo ke sekolah, ajak. Pastikan anak Bapak Ibu santai dulu di sekolah, baru boleh cari makan. Begitu. Kalau sudah sampai di sekolah kan ada kami guru-guru. Itu tanggung jawabnya kami. Jadi pastikan anaknya tuh sampai tiba di sekolah dengan selamat dulu. Jangan dibiarkan saja begitu, kadang-kadang mereka di situ pulang. Kalau sudah pulang, tidak masuk lagi, kan kasihan, berarti dia sudah tertinggal. Yang kemarin dapat, hari ini tidak dapat lagi. Jadi yang ceritanya kemarin hari ini kami ajar A, I, U, E, O. A, I, U umpama. Yang masuk si Benny, si Niko, si ini. Besok si Benny dengan Niko yang tinggal, yang masuk lagi ini, berarti dia sudah lupa lagi huruf yang tadinya kita ajar itu. Jadi kalau bisa saya minta hari ini juga Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati dan saya banggakan, tolong dukung kami guru-guru SD Nusantara 1 dengan cara yang simpel saja. Antar anak-anak itu ke sini, ayo. Kalau mereka bandel, tolong ditegur, tapi jangan dipukul. Saya tidak suruh pukul ya. Tolong ditegur. Karena apa? Untuk kebaikan. Sekarang kita lihat mungkin mereka nakal, tidak bisa apa-apa, tapi siapa tahu rencana Tuhan itu tidak ada yang mustahil. 5 atau 10 tahun yang akan datang pun mereka bisa berdiri hadir di sini. Seperti Bapak, seperti Ibu, seperti saya, seperti Bapak Pendeta, Bapak. Itu yang saya inginkan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan orang tua murid ya, tolong support anak-anak, tolong. Di sekolah ada ilmu. Dengan ilmu itu mereka setelah kita bisa bisa penuhi hidupnya. Dengan dia pintar, dia bisa punya pekerjaan, dia bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tetapi kalau anak itu bodoh, tidak bisa apa-apa. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hebat bisa melahirkan banyak karya, tetapi seorang guru yang punya hati mendidik melahirkan ribuan orang-orang hebat. Apresiasi dari fraksi Nasdem setinggi-tingginya untuk guru-guru SD Nusantara 1. Kesempatan yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Fauzul Nihaya untuk memberikan sambutan dalam kesempatan ini. Buka masker saja ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. SD Nusantara 1. Iya, karena saya sudah pernah berkunjung, jadi saya tahu semangat mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah, anggota DPR RI, fraksi Nasdem, yang saya banggakan yang sudah hadir bersama kita, Ibu Eti selaku Kepala Sekolah SD Nusantara 1, Bapak Jeffrey Cahyadi selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke, ibu-ibu hebat yang luar biasa, yang memberikan dedikasinya untuk mencerdaskan anak-anak Papua, Bapak Ibu yang hadir, wali murid pada kesempatan kali ini, rekan-rekan media dan pengurus Partai Nasdem, dan yang paling utama adalah adik-adik hebat yang kelak akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kunjungan saya kedua kalinya. Saat reses Desember saya juga sudah berkunjung
Terima kasih Ibu Catherine. Waktu itu beliau ketemu saya melakukan kunjungan di SD Impres Mangga 2. Saya menyerahkan bantuan dan saya ketemu beliau ketemu saya tiba-tiba menangis. Saya tidak tahu kenapa Ibu menangis. Beliau cerita tentang kondisi sekolahan yang ada di sini, bahwa di sini ada anak-anak Papua yang sekolah dan mereka tidak memiliki seragam. Saya bilang ke beliau, Ibu, izinkan saya harus berkunjung langsung untuk melihat anak-anak hebat, anak-anak Papua, sehingga saya bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian saya reses kembali, karena saya seperti biasa, Bapak Ibu semua, saya berkunjung ke masyarakat dapil saya tidak menunggu reses terus. Karena kalau reses saya setahun hanya bisa berkunjung masyarakat saya hanya 3 kali. Karena setahun kami punya masa reses DPR Provinsi itu hanya 3 kali. Artinya kontinuitas saya ketemu masyarakat saya terus terbatas. Sehingga setiap waktu saya ada undangan masyarakat, saya ada acara, saya terus menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat saya yang biasa saya lakukan di hari-hari weekend. Saya harus tinggalkan keluarga untuk melayani masyarakat saya. Waktu itu saya sempatkan, saya berkunjung ke sini, bahkan dari bandara saya tidak kemana-mana. Saya langsung bilang, dari bandara Bu Christine, Bu Eti, saya akan langsung berkunjung karena saya ingin melihat anak-anak langsung. Waktu itu saya turun pesawat sekitar 9:30, anak-anak saya minta tahan dulu untuk ketemu saya. Saya waktu itu memang tidak membawa apa-apa, saya hanya membawa makanan-makanan ringan dan alat-alat tulis. Dalam kegiatan yang saya lakukan, saya mengatakan Ibu Eti ini luar biasa Bapak Ibu semua. Beliau bercerita tentang apa yang dia lakukan dan ibu-ibu guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Hampir semua mereka sekolah harus dijemput setiap pagi, satu persatu. Sampai sekolah mereka kelaparan Bapak Ibu semua. Artinya sekolah harus berhenti dan memberi makan mereka. Ini kondisi real yang ada di masyarakat kita dan tidak jauh dari kota Bapak Ibu semua. Saya miris sebetulnya dan saya juga menyesal. Kenapa saya sudah 2 tahun lebih menjadi wakil rakyat, saya baru berkunjung saat itu. Saya sedih melihat kondisi yang ada di kota. Ternyata kebanggaan saya tidak ada gunanya ketika saya bangga pamer di Facebook. Saya berkunjung di distrik Paswe, pedalaman Mapi. Saya berkunjung di Tabonji, saya berkunjung di mana-mana. Ternyata mata saya buta, saya melihat kondisi real anak-anak Papua yang ada di kota. Cerita banyak yang disampaikan Bu Eti membuat saya betul-betul sedih dan memprihatinkan. Sehingga saya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Kebetulan saya juga sebagai sekretaris Komisi 5 yang membidangi pendidikan. Akhirnya Ibu Eti dan ibu-ibu mengatakan, Ibu, kami ingin melihat anak-anak saya senang dan bahagia memakai seragam sekolah. Bahwa saya anak Indonesia, saya sekolah dengan seragam sekolah. Itu mungkin harapan dari Ibu Eti dan ibu-ibu semua. Jadi tanpa berpikir panjang, saya bilang saya akan membantu seragam sekolah merah putih untuk anak-anak. Berjalannya waktu, Bu Catherine, Bu Eti yang komunikasi dengan saya, jumlah berapa, ukuran dan lain sebagainya. Kita siapkan topi dasi untuk anak-anak sebanyak 95 seragam. Hasil komunikasi kami. Nah, setelah itu saya masih berpikir begini Bapak Ibu semua. Kalau kondisi anak-anak yang ada di kota, sekolah harus antar jemput, terutama kalau mau sekolah harus dijemput ibu-ibu guru. Ini kan luar biasa. Sehingga saya berharap betul mama-mama, bapak-bapak dorang juga harus punya kesadaran tinggi. Anak-anak ini harus jadi anak-anak hebat. Tidak hanya peran dari sekolah, tetapi juga peran Bapak Ibu dorang. Bapak Ibu dorang harus memberikan kebebasan anak-anak sekolah. Tidak boleh bangun tidur, Bapak dorang mau cari ikan, anak-anak diajak, tidak boleh. Biarkan mereka menuntut hanya untuk pendidikan, untuk sekolah. Ini yang harus kita pahami. Begitu ya Bapak Ibu dorang, minta kerjasamanya. Kita tidak tahu kalau kelak dari sekian anak-anak perwakilan yang hadir jadi Bupati Merauke.
kita tidak tahu Bapak Ibu semua. Anak-anak menjadi pastor, anak-anak menjadi pendeta, pendoa kita semua. Anak-anak menjadi dokter, anak-anak menjadi polisi, kita tidak tahu nasib mereka ke depan Bapak Ibu semua. Sehingga pendidikan itu penting sejak dini, anak-anak harus dibiarkan untuk sekolah. Tidak boleh Bapak Ibu dorang pergi cari ikan, anak-anak harus ikut, tidak boleh. Di sini sudah ada ibu-ibu guru hebat yang siap menjemput untuk mereka bisa sekolah. Jadi sekali lagi, sampaikan salam kami kepada wali murid yang hari ini tidak hadir. Biarkan anak-anak sekolah dengan baik. Guru-guru hebat inilah yang akan menjadikan mereka meraih mimpinya. Begitu. Jadi sekali lagi, saya hari ini datang menepati janji saya saat reses. Saya kembali membawa seragam sekolah. Karena kebetulan beliau juga sama, Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah. Saat ini adalah saat masa reses. Mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar nama beliau. Ya, tapi beliau lebih banyak membantu di alat-alat pertanian yang mungkin Bapak Ibu tahu. Tetapi kepedulian beliau terhadap pendidikan juga sangat luar biasa. Ketika saya sedikit bercerita tentang kondisi yang ada di sini, beliau langsung bilang ke saya mau ikut Bu Fauzun untuk dijadwalkan ketemu anak-anak hebat di SD Nusantara. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Jadi hari ini beliau dijadwalkan oleh staf beliau, Mas Tarom, dari staf di Jakarta, untuk ikut sama-sama menyerahkan seragam. Semoga keberadaan beliau di sini juga akan menjadi berkat sekolahan SD Nusantara 1. Nanti beliau juga akan memberikan sambutan. Yang jelas, kami sebagai wakil rakyat sudah terikat dengan yang namanya sumpah janji jabatan Bapak Ibu semua. Kami siap memperjuangkan kepentingan masyarakat sekiranya kami bisa perjuangkan. Yang jelas, bantuan apapun dari kami tolong dilihat dan dijaga dengan baik, karena semua juga butuh kerjasama untuk bagaimana membangun sebuah kemajuan yang ada di Merauke ini. Kami tidak bisa hanya wakil rakyat, tidak bisa hanya beberapa pihak, tetapi semua punya pihak untuk saling gotong royong membangun Merauke yang lebih baik, dan kita juga akan dihadapkan dengan pemekaran Papua Selatan, sehingga mari kita sama-sama bisa merebut setiap kesempatan yang ada dengan baik. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang kita semua. Terima kasih pada Ibu Fauzun yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikut sambutan dari Bapak Haji Sulaiman Al-Hamzah, dalam hal ini anggota DPR RI fraksi Nasdem. Kepada Bapak kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, kepala sekolah dan para guru, Pak Ketua DPD Nasdem Merauke, Pak Jeffrey Cahyadi yang saya hormati, Ibu Fauzun, anggota DPR Provinsi, yang tidak asing lagi karena dia sudah 2 kali berkunjung ke sini. Ibu-ibu Dewan Guru, orang tua, adik-adik ini yang yang ganteng-ganteng ini. Ada cowok, ada cewek. Bagus, semangatnya yang penting. Ibu Fauzun sudah menyampaikan banyak hal tadi yang terkait dengan keadaan sekolah ini. Tadi sebelum acara mulai, saya juga coba bicara dengan kepala sekolah. Sekolah ini di bawah yayasan ya, di bawah yayasan. Sekolah-sekolah di tanah Papua ini itu sejak tahun 2001 dengan hadirnya Otsus itu ada alokasi khusus untuk pendidikan. Jadi dana Otsus itu dibagi tiga bagian.
ada pendidikan, ada kesehatan, ada untuk ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Itu yang mestinya dana otsus itu diprioritaskan bagi anak-anak orang asli Papua. Saya juga pada periode kemarin bersama Ibu Fauzun juga kami ketemu dengan anak-anak Aibon. Juga sama keluhannya, mereka tidak sekolah karena tidak punya seragam. Ketika itu kami juga spontan langsung memberikan mereka apa yang mereka butuhkan tadi. Kami juga membuat rumah cerdas untuk anak-anak di pintu air sana. Rumah baca apa rumah cerdas? Rumah cerdas. Itu rumah kecil yang di dalamnya ada isi buku-buku. Anak-anak di lingkungan situ, daripada mereka jalan tidak ada arahnya, tempat itu menjadi tempat pertemuan mereka. Ada tempat main di depan. Di rumah kecil itu kita taruh buku-buku dan ada yang pandu mereka untuk bisa membaca dan menulis. Itu karena memang mereka tidak punya tempat. Yang terakhir tadi yang rumah baca ini, sekolah mereka jauh sekali. Mereka harus jalan kaki, jaraknya cukup jauh, pulang pergi, dan kemudian kejadian sama seperti ini, satu hari pergi, satu hari tidak, dan seterusnya. Setelah Ibu Fauzun menceritakan keadaan sekolah ini pada kunjungannya waktu lalu, saya kemudian meminta diri untuk saya juga mau ikut langsung melihat. Kalau sekolah ini di bawah yayasan, mestinya yayasan bisa meminta dana khusus untuk membangun gedungnya. Mestinya. Mohon maaf, ada orang yayasan ini kan tidak? Tidak diundang. Oke. Kalau tidak ada, sekurang-kurangnya sekalipun gedungnya masih pinjam, tetapi sekurang-kurangnya yayasan bisa minta ke pemerintah daerah untuk dana pendidikan tadi, supaya adik-adik ini bisa mendapat perhatian. Kalau sekedar kebutuhan sehari-hari dengan alat tulis baca di sini, supaya guru-guru juga tidak kewalahan. Saya dengar cerita tadi seperti guru-guru juga mengorbankan, selain korban waktu dan pikirannya untuk mendidik anak-anak ini, tapi juga mengorbankan segala-galanya. Bagaimana berpikir untuk anak-anak ini juga dikasih makan dan seterusnya. Padahal ini sebenarnya anak-anak ini kan bukan tanggung jawab sekolah saja, tanggung jawab orang tua juga. Saya kesempatan ini minta orang tua, bapak dan mama dorang, anak-anak ini harus diperhatikan sekolahnya. Bapak beli apa saja yang bagus-bagus buat mereka tidak ada gunanya. Tapi kasih bekal mereka ilmu saja, masa depan mereka akan bisa mereka tentukan. Karena ilmu itu penting, ilmu itu di atas segala-galanya. Karena itu orang tua perhatikan itu, lihat Dewan Guru dorang ini juga dengan segala upaya untuk mendidik anak-anak kita. Kalau tadi Bu Fauzun sudah bawa ke sini, ada seragam yang sebentar lagi akan diserahkan. Berarti kurang apa? Sepatu ya? Sepatu. Kepala sekolah bisa data mereka punya ukuran kaki kan? Lalu nanti barangnya belum ada. Ya. Bapak mama senang atau tidak? Ya. Kita saling membantu satu dengan yang lain.
Karena kalau tidak begitu kita biarkan saja anak-anak ini nanti sekolah lama-lama tidak mampu untuk mengurus, guru-guru juga karena kemampuan pribadi juga terbatas lalu jadi bubar, kasihan mereka ini mau lari kemana. Jadi karena itu kita memulai dari yang kecil saja, yang besar-besar nanti mudah-mudahan kita juga bantu komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan yang di kabupaten supaya hari ini menjadi temuan kami, besok lusa nanti disuarakan juga oleh teman-teman anggota dewan dari Nasdem. Tahu Nasdem atau tidak? Tahu ya? Ya. Kita berada di mana-mana, mau di pertanian, mau di kelautan, mau di kampung, mau di kota, kita lihat semua. Tapi itu tadi, ya kita lihat yang jauh-jauh padahal di depan mata sini masih banyak yang belum terurus. Jadi karena itu kebutuhan tentu masih banyak, tapi pelan-pelan kita lihat kita tidak sekali ini saja, tapi nanti kali berikut lagi mungkin nanti kalau saya tidak sempat ada Bu Fauzun, ada teman-teman di Nasdem. Saya mau kenalkan dulu nih, kenali teman-teman saya, tim saya yang selalu jalan ini. Pak Frans coba berdiri. Pak Frans ini orang hebat yang ada di barisan Nasdem. Dia anak asli di sini yang punya masa depan yang mau bilang dia taruhannya ke politik. Dan itu berarti, silakan dulu. Dan itu berarti Bapak Mawar orang mesti lihat. Mereka-mereka yang ikut di Nasdem ini, mereka akan kerja seperti kami. Seperti yang saya lakukan, seperti yang Ibu Fauzun lakukan, mereka ini akan ikut sama seperti itu. Jadi kami juga rekrut orang, terima teman-teman yang punya hati, itu kita gabung jadi satu, lalu kita mulai perbaiki, menyisir dari pinggiran kota ini sampai ke kampung-kampung, apa yang sebetulnya yang bisa kita buat untuk mensejahterakan masyarakat. Ada Ibu Handayani yang paling pinggir sini. Ibu Handayani ini orang hebat, perempuan hebat yang siang malam dia pikir untuk bagaimana mengagendakan acara yang kami jalan ini. Gitu. Dia luar biasa. Ada juga Pak Donald, ini yang berdiri di sebelah Ibu Fauzun, Ibu Handayani. Ini juga siang malam mereka ini staf yang tidak pernah berhenti bantu kami. Ada juga di belakang ada Sultan. Ada yang putih-putih di belakang. Sultan ini juga sama. Mereka setiap saat begitu ada perintah itu jalan semuanya. Dan itu saya bangga karena mereka-mereka ini ada. Ada satu yang dari Jakarta saya bawa, Pak Tarom. Itu yang berdiri di belakang itu juga setiap saat saya punya kerja apa saja, mereka ini saya punya otak itu ada di mereka. Saya tidak mampu menampung semua, mereka yang kasih ingat, Pak, ini ada begini, ada begini. Begitu. Jadi saya punya acara juga begitu, mereka selalu ingatkan agenda ke daerah pemilihan, agenda ke Merauke, agenda ke Jayapura, mereka ini selalu mengingatkan saya. Ibu Fauzun sekalipun sudah jadi anggota DPR Provinsi, tapi dia juga tugasnya mengelola rumah aspirasi yang ada di Pasar Bamanggu, di samping toko Fortuna. Ini perempuan hebat yang saya temukan. Dulu dia di fraksi Nasdem di pusat, tenaga ahli di sana. Lalu kemudian sama-sama dengan saya urus otsus, dan kemudian dia memilih daerah pemilihan 7 Papua Selatan ini, dan alhamdulillah dia berhasil menjadi anggota DPR Provinsi. Tepuk tangan dulu. Ada juga mana Uding?
itu di belakang sana. Ini juga tim lapangan kami yang selalu siap tempur di lapangan. Ada beta, ada berdiri. Ya, ini latar belakang guru ya. Nah, guru, tapi dia juga menyisihkan waktu untuk membantu kami untuk mengurus, mendata daerah mana yang kira-kira kita mau jalan lagi. Silakan duduk, teman. Ada Yuni, aduh maaf saya lupa. Ada Yuni ini juga perempuan hebat, perempuan Papua yang hebat. Kita tidak tahu cerita dulu mereka seperti apa, tapi sekarang jadi orang hebat. Anak-anak ini saya harapkan besok lusa akan jadi perempuan hebat seperti ini. Gitu ya. Nah, karena perjalanan jauh, apa tadi jemput ya, antar jemput untuk anak-anak sekolah ini. Hari ini saya bawa oleh-oleh untuk apa namanya, untuk sekolah ini. Nanti sampaikan yayasan ya, sampaikan pada yayasan. Kita dapat kejutan hari ini. Ada sepeda motor roda 3 itu. Ini untuk angkutan buat mereka ini. Ini barang sudah ada ini. Jadi yang datang ya apa jemput datang sini. Ya jadi antar jemput. Sekarang siapa yang bawa barang ini? Siapa yang jadi operatornya sekaligus bisa rawat. Ini penting. Bisa tidak dapat orang yang bawa barang ini? Bisa ya? Oke. Berarti 2 sudah tadi, sepatu sudah. Sudah motor. Bu Enda ini, iya, jadi kita tidak cerita panjang-panjang. Ya, kita mau juga. Tadi ibu bilang ada apa? Dong punya apa tuh? Dorong punya makanan, dorong punya ya. Ini barang ada isinya ini. Isinya 5 juta. Nanti ibu kepala sekolah yang atur untuk kepentingan. Kita berharap pemerintah bisa memperhatikan, menyisir di pinggiran kota yang kelihatan ada apa masyarakat yang tidak terurus. Di pintu air saya lihat sendiri, lalu kemudian ini anak-anak Ibon tadi itu dana otsus itu ternyata memang tidak sampai di sini berarti. Sampai tidak sih? Tidak sampai. Hanya nama saja otsus tapi tidak sampai. Tidak pernah Iya. menyentuh. Jadi Bapak Mama Dorang, saya mau kasih tahu
Otsus itu program pemerintah sebagai jawaban karena sejak integrasi Papua masuk ke Indonesia, itu banyak hal yang ditemukan dan jalan keluarnya harus ada otsus untuk perhatian khusus dari pemerintah kepada masyarakat di sini. Tapi 20 tahun setelah evaluasi, ternyata memang ditemukan banyak sekali peruntukan dana otsus untuk khusus orang asli Papua, ternyata belum semuanya menikmati. Kita tidak punya prasangka buruk, mungkin karena luas wilayah kita. Alasan itu masuk akal karena memang jangkauan sampai ke pelosok. Di gunung itu kita hubungannya semua serba pesawat. Serba pesawat, lalu kita tiba di satu tempat, itu penduduk yang ada di situ paling cuma 50. Karena terbang jauh-jauh cuma ketemu masyarakat sedikit itu. Bayangkan dengan luas Papua ini, dengan jumlah kampung yang sangat besar, saya rasa memang kesulitan itu benar. Tapi masa di pinggir kota sini dibiarkan saja? Di pinggir kota ini mestinya ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memperhatikan masa depan anak-anak yang sekarang ini ada. Karena itu nanti ini sebentar diserahkan semua, kita serahkan ada seragam, ada sepeda motor untuk angkutan, ada uang 5 juta untuk operasional di sini, dan yang belum kami tunaikan sepatu itu nanti biar kami usahakan secepatnya. Ya, tunggu ukuran dari sekolah, lalu nanti kami eksekusi. Sekali lagi, karena guru-guru kita juga terbatas, mereka juga punya tanggungan keluarga, tapi karena itu saya minta perhatian orang tua. Mulai sekarang, anak-anak itu setiap hari datang sekolah. Pagi-pagi mereka sudah siap untuk dijemput, lalu kemudian di sini. Kita tidak punya bis ya, ini kendaraan sederhana yang hibah dari Menteri Kehutanan untuk saya sebagai aspirasi, dan alokasinya saya kasih sebagian ada di pertanian, ada sebagian jadi jualan sayur mayur itu juga saya bagi mereka. Ini satu kebetulan masih ada simpan, jadi begitu dengar tadi malam kita bilang ya dibawa saja biar nanti mereka bisa pakai untuk berangkat. Saya kira begitu. Saya tidak banyak cerita, saya cuma ingatkan orang tua, anak-anak ini penting, anak-anak ini harus diperhatikan masa depan mereka. Pagi-pagi biar bubur kosong tidak masalah, kasih mereka sarapan dulu, baru datang sekolah, sehingga dengan perut terisi dia bisa terima pelajaran. Kalau guru ajar tapi perut kosong, dia juga pikir dia punya lapar kah, belum makan, ya kayak begitu. Itu juga harus ada kerjasama ya. Jadi tolong itu kita juga nanti melihat di lingkungan yang lain yang mungkin juga harus kita perhatikan. Kenali teman-teman tadi dari Nasdem, kenali Pak Ketua ini, karena mereka ada di depan mata. Mereka selalu memberi laporan kepada saya untuk kami bisa berkunjung ke tempat-tempat yang memang harus kami pergi lihat. Saya, Bu Fauzun, juga kami jalan jauh sampai ke Tabonji. Ada dari Tabonji ke tidak? Ada ya. Saya sudah sampai di sana. Mereka bawa saya ke gereja, mereka semua kumpul dan kami bicara semua di sana. Dan anak-anak mahasiswa dari Tabonji semua mereka ikut kami sekarang.
ikut, maksudnya ada apa saja mereka selalu komunikasi sehingga kami bisa saling membantu di sini. Dan masih banyak lagi. Saya pikir untuk mempersingkat waktu kita masih ada agenda lain. Jadi sekarang waktunya mungkin bisa di habis ini apa? Perjalanan. Oh dialog ya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Sulaiman Hamzah. Pada kesempatan ini kami membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Untuk itu diberikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Mem Etia sebagai kepala sekolah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah mengirim Bapak Haji Sulaiman Hamzah dan Ibu Fauzun, orang-orang yang punya hati dan punya kasih untuk melayani yang tak terlayani. Kenapa saya katakan melayani yang tak terlayani? Anak-anak kami yang ada ini, mereka tidak pernah dilayani. Tugas kita adalah melayani mereka. Dan ini baru namanya wakil rakyat. Tidak hanya janji-janji, kita tidak butuh janji, kita butuh kepastian. Inilah. Kita butuh kepastian. Ini yang hadir depan kita sekarang ini bukan mimpi. Saya tadi terus terang, waktu Bapak yang bawa itu, apa namanya itu, motor ada 3 itu, saya tidak menyangka dan dalam hati ini, mudah-mudahan kalau kita dikasih barang ini, ternyata dikasih. Ini tidak bisa berkata-kata. Selama ini kita hanya berangan-angan dengan dewan guru, siapa tahu suatu saat kita bisa beli barang itu, ternyata sekarang barang itu hadir pada tengah kita untuk memenuhi kebutuhan anak-anak SD Nusantara 1. Ternyata doa kami dikabulkan juga, mimpi kami dikabulkan, dan saya berharap mungkin dengan hadirnya Bapak Haji Sulaiman dengan Ibu Fauzun bisa membuka hati para anggota dewan yang lain untuk melihat, untuk membantu anak-anak kami yang ada di Merauke ini, khususnya yang di pinggiran. Jadi saya minta juga kepada orang tua murid, maaf ini saya bukan minta, tolong. Sekarang kita sudah banyak dikasih, diberi ini ya, ada lagi motor, itu kalau kita beli kita punya uang dari mana? Jadi saya titip nanti besok, berapa tahun lagi. Iya, tolong lihat ada sosok-sosok yang ada di sini. Kita lihat yang pernah melayani kita, yang tidak bisa. Ini sudah hadir di muka kita, ini bukan mimpi. Inilah kenyataan. Saya tidak menyangka, sekali lagi saya ulang lagi kata-kata itu. Tadi saya tidak menyangka saya duduk di sini, tiba-tiba kamu sana datang dengan motor itu. Saya bilang seandainya SD Nusantara punya itu, berarti kita senang. Ternyata benar loh. Ini saya mau sekali lagi Bapak Haji Sulaiman, Ibu Fauzun, terima kasih banyak Bu. Saya nggak bisa balas kebaikan Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan rahmat, rezeki yang melimpah kepada Ibu dan Bapak, bisa memberi berkah kesehatan yang baik, sehingga Bapak
tetap terus menjadi orang yang punya hati dan punya kasih untuk negeri ini. Mungkin itu dari saya, Bapak, Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kesempatan kepada satu orang penanya atau ingin menyampaikan aspirasi, dipersilakan. Baik, terima kasih buat waktu, kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Bapak Haji Sulaiman Hamzah, Ibu Fausin. Oh, Ibu Fausin, mohon maaf kalau salah. Kemudian Bapak Ketua Partai Nasdem Kabupaten Merauke dan seluruh jajaran yang hadir. Ibu Kepala Sekolah dan para Dewan Guru. Baik, terima kasih buat waktu yang luar biasa dalam pertemuan kita siang hari ini. Saya sendiri, Pendeta Daud Akanyuai. Anak-anak ini saya jalan dari rumah ke rumah daftar mereka untuk bawa ke sekolah ini. Dan guru-guru yang ada di sini saya sangat bangga kepada mereka. Karena anak-anak ini datang ada yang mandi, ada yang tidak. Dan ingus panjang-panjang itu kami di sekolah siapkan tisu untuk lap ingus mereka. Dan ini satu panggilan yang luar biasa bagi guru-guru di sini. Sehingga saya merasa terima kasih sekali kalau ada kunjungan seperti ini. Kemudian yang paling inti, kami ini tidak punya bangunan SD Nusantara ini. Kami sementara ini masih numpang saja di SKB. Sehingga mungkin ini usul saja Bapak Haji, mohon maaf saya ganggu waktu Bapak. Ini usul saja, dari yayasan memang punya tanah. Tapi kalau dari pihak DPR, khusus Partai Nasdem mungkin mau bantu kita, sangat puji Tuhan sekali. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Langsung saja mungkin ada tanggapan dari Bapak atau Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Saya sendiri juga tidak tahu kalau Bapak juga ada kejutan amplop, jujur Bapak Ibu semua. Itulah beliau. Kenapa saya bilang ke Bu Eti, ada DPR RI yang mau hadir, semoga beliau nanti menjadi berkat. Ternyata Tuhan jawab. Ya, Bapak Ibu, terkait yang disampaikan Kepala Komite, mungkin nanti bisa kalau ada proposal bisa dititipkan, tapi saya secara pribadi memang tidak janji, tapi saya berusaha dengan cara kami dari Partai Nasdem untuk mengawal. Sesungguhnya dana otsus untuk pendidikan itu ada dan alokasinya juga cukup besar Bapak Ibu semua. Siapa tahu dari pihak sekolah, yayasan juga melakukan audiensi dengan anggota DPRD yang ada di sini untuk bagaimana memperjuangkan bahwa ada kebutuhan real pembangunan untuk anak-anak Papua bisa sekolah di sini. Ini butuh kerjasama dari kami semua. Tetapi secara pribadi saya siap kalau misalkan ada proposal bisa diserahkan ke saya juga. Meskipun misalkan nanti tidak dibantu dari mana, tapi setidaknya saya akan berusaha. Kalaupun ada pembangunan saya akan bantu dari biaya pribadi dengan Bapak Haji Sulaiman, sebisa kami bantu. Semenkah apakah itu yang bisa kami lakukan. Karena kami tidak mau terlalu memberi janji-janji manis Bapak Ibu semua. Jadi proposal yang ada bisa dititipkan ke kami sebisa mungkin akan kawal. Kalau memang sudah mau dibangun, yang bisa kita bantu kita akan siap bantu. Terima kasih begitu. Mohon maaf Bapak Ibu semua, kita tidak bisa lama-lama karena kami juga harus bergeser di SMA YPK. Beliau membantu SMA YPK membuat lapangan voli Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kami akan resmikan. Jadi mohon maaf kita mungkin untuk tanya jawab hanya 2. Selebihnya Bapak Ibu bisa tanya jawab ke saya 24 jam di Facebook. Bu Eti ini sudah biasa dengan saya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya akan layani masyarakat saya saat saya sudah punya waktu untuk melayani. Terima kasih.
posyandu ada? Silakan yang hamil mewakili. Dan yang mewakili menyerahkan ada unit sama hamil, Bapak. Ya. Mari, Mas. Ibu jadi ini sebagai kader. Bu Andayani boleh taruh di bawah kardusnya. Sudah Bang Bob. Itu kan semua bersama itu ya pasti mari siap dan dijemput. Semua naik ke sini. Antar saja, pulang kan jalan kaki. Di tengah sini boleh. Ya, begitu. Iya, betul. Bentar ya, kita hitung ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kakak yang bisa menyerahkan biar tidak sensitif gender. Oke. Bapak-bapak juga harus bertanggung jawab. Iya, karena berani berbuat. Pas begitu. Oke, kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya? Dan dari anak-anak katanya ada yang juga mungkin bisa mewakili menerima biskuit balita. Ada apa boleh jadi anak-anak? Belum lah. Si muda. Oh, ini orang tuanya. Menyerahkan beta. Beca. Beta. Bu Beta. Pegang keluar, jangan sekolah keluar. Oke ya, kita hitung ya. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada Mas Taruh. Oke. Itu masuk TV loh. Suara masuk. Mau isi? Penyerahan baju seragam secara simbolis dan hal ini akan diserahkan oleh Ibu Pausen. Sudah dapat pas dulu. Pas dulu baru pas suara lagi. Ada di rumah museum lagi. Kayu lisu nih tadi ada mikrofon. Kayu lisu tadi. Iya. Kita. Langsung pakai. Jangan begitu sudah marah. Langsung pakai. Dia mau jadi tentara tuh. Makassar kan tentara aja ini. Ibu menyamping sedikit. Foto.
Tepuk tangan dulu. Nah, itu udah jadi pasukan itu. Calon, amin. Boleh saja kan? Topinya, topi. Sorry, siapa Pak? Tidak apa-apa kalau jatuh. Woi, ganteng. Ganteng. Terus kita penyerahan sini. Balik ke sini. Oh, syukur. Lihat ke sini, lihat ke sini. Itu. Woi, dia buka gak? Iya, kasih yang agak besar. Simbolis ya, tidak apa-apa. Ini Bu Eti menyerahkan. Pakai topi. Itu. Anak di depan tadi. Mari. Mari pokoknya. Teman-teman, kakak Fran ayo ikut teman-teman ngomong DPD. Nanti dapat semua ya, sabar. Lihat kamera. Penting rajin. Oke, kita foto. 1, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tangan di depan. mundur. Lagi, tangannya Dapat. ada ya, tangannya diangkat jempol. Oke, 1, 2, 3. Aman ya? Aman. Kalau motor di depan sana saja ya. Iya, kepala sekolah. Anak-anak ikut foto sini semua sayang. Mari. Ya anak-anak ikut foto semua sayang. Ayo. Duduk semua. Di situ sebagian ya? Tadi sebagian di sini. Oke. Mundur sedikit. Siap, mundur sedikit. Oke. Hadap kamera 1, 2, 3. Tunggu. Sabar. Mas. Jempol. Senyum sampai giginya kelihatan ya. Jempol. 1, 2, 3. Anak-anak di sini ya, foto. Biar saya bisa membandingkan saat saya kunjungan pertama, anak-anak tanpa ada yang pakai seragam dan sekarang ada seragam. Ya. Oh iya. Jadi baru foto dari sini. Balik berarti balik ke sini. Ya, mereka di sini baru nanti foto mereka di sini. Iya. Kita pindah di situ saya. Sini yang pakai baju sini, Karena ada dokumentasi awal dan tanpa. Ya, Mama Dora bisa. Bu Eti sini dengan saya. Bangunin Mas. Sana sayang, sana. Pastelnya tidak boleh berangkat. Bu Eti. Bu Eti di sini. Oke. Ini ukurannya nanti bisa di ini. 1, 2. Mantap. Senyum anak hebat. Jempol, senyum. 1, 2. Sabar, satu lagi. Adik, sudah bilang.
Oke, lanjut. 1. Tahan ya, satu lagi Bapak sama Pak Ketua izin gabung. Oh iya. Ya. Ayo semua teman-teman DPD gabung. Nah, ini yang bisa media. Oke, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Semoga manfaat ya ibu-ibu. Izin Ibu, Bapak kita geser ke depan penyerahan ini. Anak-anak ikut semua foto di sana ya. Naik aja. Di mobil, di mobil. Ini berarti uangnya jangan ditinggal. Oh yo. Adik-adik boleh naik ya. Naik ke atas. Naik. Naik baru tutup lagi pintunya. Siapa yang bisa bawa? Jalan-jalan. Tulis tuh. Oh, sorry. Saya tidak lihat. Saya tidak foto. Mau minta mobil pickup? Hadap ke sini ya. Hadap sini. Ini belum jalan, belum. Kalau jalan nggak boleh di atas duduknya ya. Semua. Udin kasih jalan dia kah? Udah nggak bawa dia. Kasih jalan dia dulu, putar. Jalan-jalan. Ya, kita agak mundur sedikit mungkin. Pak Tarop. Pak Tarop dulu apa ya? Bagaimana? Dan juga ketua Mundur lagi, mundur. Jauh ini. ini oleh-oleh yang saya bawa ini untuk angkutan anak-anak. Kita belum punya uang untuk beli yang besar, tapi yang kecil ini mudah-mudahan bisa membantu mereka untuk pulang pergi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Tolong dirawat baik dan bisa berguna untuk anak-anak ini punya pendidikan. Saya serahkan ini kuncinya, pakai operator yang atau sopir yang bisa merawat alat ini, dan untuk operasional semua kita sudah kita harap ini Pak Ketua Komite bisa mengkoordinir untuk kepentingan yang besar ini. Terima kasih, ini saya serahkan. Baik, Bapak, Ibu, hadap kamera. 1, 2, 3. Adik-adik tampan, lancungkan jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Duduk juga enak. Tidak boleh perasaannya bagaimana sekarang? Jadi nanti kamu rajin datang sekolah. Kamu tinggal di mana? Di Kelapa Lima, Pulau Baru. Apa yang mau disampaikan buat Bapak yang kasih baju sekolah sama Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Apa cita-citanya? Tentara. Oke. Namanya siapa? Yasir. Siapa siapa? Kelas berapa nih? 3. Kelas 3.
Senang sekolah di sini kan? Iya. Biasa dijemput guru. Anak-anak, ayo foto sini lagi. Ke situ ya, Fet? Sini, foto dengan ibu yang anak-anak lagi. Ayo, sini. Ayo semua datang. Ayo sini. Mas Tarom bantu foto.